Oke, halo teman-teman. Ini merupakan video lanjutan dari materi React.js Basic. Pada video kali ini aku akan ngebahas dua hooks atau dua React hooks yang akan sangat sering kalian pakai nanti ke depannya. Jadi apa itu dua React hooks-nya? Pertama itu adalah useState. Di sini useState dia itu sebenarnya sama seperti namanya, yakni state. Dia akan menyimpan suatu state lokal gitu. Kemudian setelah itu di sini ada React hooks yang lain, yakni useEffect. UseEffect ini seperti namanya juga, efek samping atau side effect. Dia dipakai untuk melakukan React Lifecycle Components gitu. Jadi fungsinya dia tuh untuk melakukan side effect gitu. Oke, mungkin bisa langsung aku praktekkan saja. Pertama buka codingan kalian yang sebelumnya. Di sini sudah ada H1 dan div kemarin. Mungkin divnya akan aku hapus terlebih dahulu di bagian sini. Kemudian aku jalankan npm run dev. Setelah tampilannya seperti ini, bisa kalian buka. Kemudian ada tampilan hello world seperti yang sebelumnya. Karena di sini tadi divnya aku hapus. Kemudian sebelum masuk ke useState, sebenarnya JavaScript tuh memiliki 3 variabel ya. Mungkin aku akan kenalkan 3 variabel itu terlebih dahulu supaya teman-teman nanti lebih enak juga membacanya. Jadi pertama tuh ada var, contoh variabel gitu. Isinya aku isi 1 terlebih dahulu saja. Kemudian ada let, contoh 2 dengan 2. Di sini aku isi sebagai string keduanya, dan ada satu lagi itu namanya const atau konstanta gitu. Contoh 3. Aku isi sebagai 3 gini. Jadi bedanya apa sih teman-teman? Bedanya var dan let ini ketika kalian sudah melakukan define di awal, kalian masih bisa merubahnya ketika di bawah sini kalian rubah. Contohnya seperti ini. Contoh var 1 sama dengan 5 gitu. Kemudian jika di return aku panggil contoh var 1, cara menampilkannya itu seperti ini dengan kurung kurawal, kemudian di paste saja contoh var 1, maka tampilannya harusnya datanya tuh 5, bukan 1 gitu. Bisa dilihat teman-teman di sini 5. Itu juga akan terjadi pada let gitu. Namun itu tidak akan terjadi pada const. Karena const ini seperti namanya, konstanta, dia tidak akan bisa dirubah nilainya gitu. Oke, mungkin itu singkat di bagian variabel yang ada di JavaScript, kemudian bisa aku lanjut di useState-nya. Pada bagian line 1 di sini ada import useState, akan aku hapus terlebih dahulu. Contohnya, aku mau membuat useState untuk data. Umumnya, useState itu menggunakan konstanta ya teman-teman. Jadi seperti ini. Bisa diikutin const data, set data. Sama dengan useState. Jangan lupa di enter supaya melakukan importing di atasnya. Kemudian kurung biasa. Jadi bacanya tuh gini ya teman-teman. Const data, set data. Kenapa di sini ada 2? Jadi useState tuh memiliki 2 parameter ya. Yang pertama tuh getternya, yang kedua tuh setternya. Getter tuh dipakai untuk mengambil datanya, setter tuh dipakai untuk melakukan set datanya. Dan di dalam kurungnya sini, itu sebenarnya isinya adalah default value-nya. Default value. Maka jika aku tampilkan data di sini, dengan kurung kurawal data, harusnya isinya adalah default value. Bisa dilihat default value. Di sini mungkin aku rubah lagi, default value 1, 2, 3. Maka di sini juga berubah default value 1, 2, 3. Jangan lupa di save ya teman-teman. Karena di VS Code-ku auto save, jadi tadi langsung aku rubah, maka berubah gitu. Kemudian, gimana cara melakukan setter datanya? Nanti akan kita pelajari setelah ini. Aku lanjut dulu di useEffect-nya. Jadi useEffect itu dipakai untuk apa? UseEffect itu dipakai untuk menjalankan suatu fungsi atau menjalankan apapun yang ada di dalam useEffect-nya nanti. Yang ketika page ini dibuka, maka apapun yang ada di useEffect itu akan dijalankan. Bisa langsung aku praktekkan saja ya teman-teman. Seperti ini, useEffect. Di enter saja, pastikan di atas ini sudah ke import ya, import useEffect. Setelah itu kurung, kemudian kurung satu lagi, jadi seperti ini. Setelah itu sama dengan, setelah itu kurung lebih dari, yang simbolnya ada di sebelah kirinya tanda tanya, kemudian kurung kurawal, seperti ini. Jadi nanti tampilannya seperti ini ya teman-teman. Setelah kurung kurawal, di bawah sini itu dikasih koma, kurung kotak gitu, atau kurung array. Jadi seperti ini. Contohnya di dalam useEffect kali ini, aku akan jalankan console log. Jika kalian menggunakan ekstensi yang kemarin sudah diinstal, kalian bisa melakukan CLG seperti ini untuk dibuatkan console log. Dalam sini contoh aku isi useEffect berjalan. Aku save, aku bisa cek di browsernya, kemudian klik kanan, inspect. Masuk ke bagian console. Jika di sini isinya berantakan, kalian bisa hapus terlebih dahulu dengan cara di clear console di bagian sini, kemudian reload. Maka di sini akan ada useEffect berjalan dan useEffect berjalan. Jadi simpelnya, useEffect ini akan menjalankan sesuatu ketika halaman itu di load atau components itu di load.
karena app ini adalah sebuah komponen ya teman-teman, yang dipanggil di main.jsx kemarin. Kemudian apa sih fungsinya kurung kotak di bagian sini atau kurung array? Fungsinya jika di sini kosong, maka use effect ini akan dijalankan cuma sekali, seperti itu, ketika komponen atau halaman ini di load atau dipakai. Namun jika kurung kotak ini diisi sebuah getter, contoh di sini aku isi data gitu, maka use effect ini akan dijalankan ketika data ini berubah gitu. Jadi misal nanti halamannya sudah di load ya teman-teman, kemudian data ini berubah lagi, maka use effect ini akan dijalankan kembali. Parameter di dalam kurung kotaknya sini itu bisa kalian sesuaikan nanti sesuai dengan kebutuhannya. Pada contoh kali ini aku akan hapus terlebih dahulu, jadi dia akan dijalankan cuma sekali. Setelah itu kita akan mempraktekkan gimana cara setter datanya di bagian sini. Contoh konsol log ini akan aku hapus terlebih dahulu, kemudian aku akan panggil seperti ini, set data, kemudian kurung dan petik. Mau diisi apa? Isian dari use effect. Contoh aku isi seperti ini. Jadi sebenarnya set data ini juga bisa disebut sebagai fungsi yang mini gitu, yang dipakai untuk melakukan setter dari data sebelumnya. Jadi teman-teman bisa cek kira-kira isi dari datanya apa. Harusnya isian dari use effect. Mari kita cek. Kemudian reload. Di sini berubah ya teman-teman. Isian dari use effect. Jadi cara membacanya tuh gini. Sebenarnya isi dari data itu adalah default value data. Kemudian di bawahnya ada use effect, karena di sini kita merubah data. Di sini contohnya set data, isian dari use effect, maka di sini isinya akan berubah karena di sini sudah dilakukan perubahan datanya. Bisa aku contohkan supaya lebih terlihat ya teman-teman. Ini bisa diikutin, bisa tidak apa-apa. Di sini ada hook satu lagi sebenarnya yang namanya set timeout seperti ini, sama kurung, kemudian sama dengan, dan kurung lebih dari. Setelah itu di sini sama seperti formatnya melakukan use effect, dan di setelah kurung kurawal bisa dikasih koma dan kurung array. Di sini aku isi 5000. Kemudian set datanya akan aku masukkan ke set timeout-nya. Mungkin jangan 5000 ya teman-teman, kelamaan. Jadi di sini adalah formatnya millisecond. Jadi bacanya gini sekarang teman-teman. Di sini akan dilakukan pembuatan use state yang default value-nya itu default value 123, kemudian akan dijalankan use effect. Namun di sini aku kasih set timeout 3 detik gitu. Jadi nanti datanya akan berubah setelah 3 detik. Harusnya datanya sekarang tuh default value 123. Kemudian setelah 3 detik dia akan berubah dari isian dari use effect. Ini aku contohkan supaya teman-teman lebih paham juga ya tentang dari use effect-nya. Teman-teman tidak perlu melakukan set timeout ini jika dirasa sudah paham gitu. Bisa aku lihat, kemudian aku reload 1, 2, 3. Nah, di sini berubah setelah 3 detik gitu. Jadi use effect atau set effect itu dipakai untuk menjalankan sesuatu, entah itu fungsi, entah itu setter dari data, yang akan dilakukan jika komponen itu dipakai atau digunakan di tempat-tempat yang lain. Kemudian bisa aku hapus lagi set timeout-nya supaya lebih rapi gitu. Gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin itu saja pada video kali ini. Memang aku berniat videonya tidak terlalu panjang supaya teman-teman bisa enak juga belajarnya dan tertarik juga terkait dengan React.js Basic ini. Jika teman-teman ada pertanyaan atau ada yang dirasa kurang dari video kali ini, teman-teman bisa tambahkan di kolom komentar di bawah. Terima kasih.